Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Habib Bahar melangkah ke mimbar dengan suara lantang dan penuh emosi. Ia membuka ceramahnya dengan nada kasar serta retorika yang sangat provokatif, menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah yang dianggapnya sebagai alat penindas. Dalam pidatonya, Habib Bahar menyebut pemerintah sebagai simbol penjajahan modern dan pelestarian perlawanan terbuka bagi seluruh jamaah. Kata-kata yang diucapkannya segera menggetarkan hati ribuan orang yang hadir, mengubah suasana pesantren dari keheningan menjadi riuh rendah dengan semangat perlawanan. Suasana politik yang sudah tegang semakin memanas, setiap kalimatnya seolah menyalakan api perjuangan yang membakar keinginan untuk melawan ketidakadilan. Kerumunan yang awalnya datang untuk mendengarkan, kini berubah menjadi massa yang siap bertindak, dipenuhi harapan akan perubahan radikal. Melalui ceramah tersebut, Habib Bahar tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mengajak setiap pendengar untuk bangkit dan menyuarakan penantangan atas ketidakadilan yang dirasakan. Dengan demikian, pidato provokatif itu menjadi simbol awal dari dinamika konflik yang akan mengubah arah perlawanan politik ke depan. Suasana di pesantren berubah drastis. Ucapan Habib Bahar yang penuh semangat menggema, memicu reaksi mendalam di hati ribuan jamaah. Kata-kata yang diucapkannya bukan sekedar retorika, melainkan seruan untuk bangkit melawan memikirkan yang selama ini dirasakan. Perlawanan takbir yang lantang dan pekikan mulai terdengar jelas, seolah mengumpulkan kekuatan dari setiap individu yang hadir. Suara-suara itu menginspirasi pendengar untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak secara nyata. Momentum kebangkitan ini membawa dampak yang signifikan. Mereka yang awalnya hanya hadir sebagai penonton, kini berubah menjadi pejuang kecil yang menyuarakan keinginan untuk keadilan. Setiap seruan takbir menjadi simbol perlawanan, menyalakan api semangat yang telah lama tersembunyi di balik keputusasaan. Kerumunan mulai menunjukkan kesatuan, dengan mata yang berbinar penuh harapan dan hati yang berdegup kencang, menyadari bahwa bersama mereka memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Lebih dari itu, detik-detik tersebut menyiratkan keyakinan mendalam bahwa perlawanan bukan sekedar simbol, melainkan langkah awal menuju era baru. Para pendengar merasakan panggilan yang membangkitkan keberanian, sehingga perlawanan tersebut bukan hanya sekedar kata-kata jiwa, melainkan panggilan untuk menegakkan keadilan. Suara yang menggugah itu, dengan segala emosinya, telah membentuk gelombang perlawanan yang siap mengguncang tatanan yang ada, menandai awal dari perjuangan yang akan berlangsung demi kebenaran dan keadilan bersama. Ketegangan yang terbangun di pesantren menarik perhatian pihak intelijen. Di balik kemacetan yang mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan, sejumlah petugas yang menyamar sebagai jemaah beraksi secara diam-diam. Mereka tidak hanya mengamati secara visual, melainkan juga mencatat setiap percakapan, gerak-gerik, dan isyarat emosional dari para peserta ceramah. Tugas mereka adalah mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa retorika Habib Bahar bukan sekadar ungkapan kegetiran, melainkan sebuah panggilan yang bisa memicu aksi kekerasan dan pemberontakan massal. Intelijen menyadari bahwa situasi ini sangat kritis, karena jika dibiarkan, semangat perlawanan yang menggelegak dapat menyebar lebih luas dan mengancam stabilitas politik nasional. Dalam masa pengawasan tersebut, para pejabat menyusun strategi dan melaporkan temuan mereka ke pusat komando. Mereka bekerja dengan cermat, memastikan bahwa setiap detail, mulai dari bahasa tubuh Habib Bahar hingga reaksi spontan para pendengar, terdokumentasikan dengan akurat. Informasi yang dikumpulkan menjadi dasar bagi pejabat tinggi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang cepat dan tepat, sehingga mereka dapat menekan potensi yang dikeluarkan sebelum semakin melebar. Keberadaan para intelijen ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani setiap potensi ancaman, serta upaya untuk mencegah situasi yang dapat berubah menjadi konflik berskala besar. Langkah pencegahan ini diambil sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan, demi menjaga keamanan dan stabilitas negara dari gejolak yang kian memuncak. Suara protes yang selama ini terpendam kini berubah menjadi aksi nyata. Di luar pesantren, pertemuan yang tadinya hanya berkumpul untuk mendengarkan ceramah kini bertransformasi menjadi massa yang penuh keberanian dan keberanian. Tindakan-tindakan fisik mulai bermunculan, salah satunya adalah aksi pembakaran larangan yang dengan cepat memancarkan asap tebal, merusak seluruh area, dan menjadi simbol eskalasi konflik yang kian mengancam stabilitas. Asap hitam yang mengepulkan keinginan pandangan, menandakan bahwa situasi telah melampaui batas toleransi, dan bahwa hasutan yang telah disemai oleh Habib Bahar kini berubah menjadi perlawanan fisik yang berpotensi merembet ke wilayah lain. Dalam kekacauan tersebut, suara sirene polisi mulai terdengar, menandakan bahwa aparat keamanan telah bereaksi.
Sirene itu mengiringi setiap langkah pasukan yang mendekat, memberikan isyarat bahwa respons tegas sedang dipersiapkan. Kerumunan yang tadinya dipenuhi dengan harapan dan kemarahan, kini mulai merasakan dampak dari kehadiran aparat. Beberapa kelompok mulai mengadakan pertemuan dadakan dan membagikan penyebaran aksi lebih lanjut, bahkan mengajak penggulingan pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut, meskipun disertai semangat perlawanan, juga memicu api konflik yang semakin besar, membuat situasi semakin genting. Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, muncul sosok wali kota Teddy, seorang perwira tinggi militer yang dikenal dengan ketegasan dan disiplin. Pada sekitar detik pukul 5.02, tampil wajahnya yang dingin dan penuh tekad, menandakan kesiapan untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Dengan langkah mantap, ia segera menginstal pasukannya untuk bersiap-siap. Dalam hatinya, tersimpan keyakinan bahwa setiap provokasi yang bisa mengganggu transmisi harus segera diatasi sebelum menyebar lebih jauh. Kehadirannya di lokasi segera memicu perubahan dinamika. Dari membenarkan yang kacau, muncul sinyal bahwa kekuatan militer siap untuk menegakkan kekuasaan. Ketika ban-ban terus terbakar dan secepatnya menyelamatkan halaman pesantren, medan pertempuran pun berubah menjadi arena operasi yang nyata. Wali kota Teddy, dengan suaranya yang tajam, memimpin pasukannya mendekati area yang dikehendaki. Para prajurit, yang mengenakan perlengkapan militer lengkap, bergerak cepat dan disiplin, membawa setiap sudut dengan formasi yang terorganisir. Setiap perintah yang dikeluarkan adalah panggilan untuk menumpas aksi kekerasan yang telah mulai mencuat. Di balik setiap langkah yang mereka ambil, tersirat tekad untuk menghentikan laju pemberontakan dan memulihkan dengan cara yang tegas namun terstruktur. Di tengah keramaian, terlihat juga individu-individu yang masih berusaha mempertahankan pendirian mereka dengan aksi simbolis, seperti melempar batu ke arah aparat. Namun, upaya tersebut dengan cepat ditumpas oleh kehadiran pasukan yang lebih terlatih. Suara perintah wali kota Teddy menggemuruh, agar semua yang berada di area tersebut segera menyetujui dan menyerahkan diri. Dalam hitungan menit, situasi di lapangan berubah drastis, setiap aksi kekerasan direkam oleh kamera ponsel, dan setiap gerakan mendapatkan respon cepat dari aparat yang kini menguasai seluruh area pesantren. Malam itu, medan pertempuran bukan hanya tentang benturan fisik, melainkan juga tentang pertarungan ideologi. Di satu sisi, semangat perlawanan yang mengakar dalam diri pengikut Habib Bahar berusaha menunjukkan bahwa mereka menolak segala bentuk yang dipilih. Di sisi lain, kekuatan militer yang dipimpin oleh wali kota Teddy berusaha memastikan bahwa setiap aksi pemberontakan tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi stabilitas nasional. Setiap langkah yang diambil di lapangan adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan penyelamatan melalui penangkapan dan penumpasan aksi kekerasan. Dalam suasana yang semakin mencekam, tindakan intervensi yang dilakukan wali kota Teddy tidak hanya sebatas penangkapan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menghentikan penyebaran konflik. Ia mengatur pasukan untuk memblokir akses keluar masuk pesantren, memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengirimkan keadaan. Antara teriakan, sirene, dan asap tebal, setiap prajurit bergerak dengan presisi militer yang ketat. Komando demi komando dikeluarkan dengan cepat, menandakan bahwa situasi ini sudah berada di ambang kekacauan yang lebih luas. Kehadiran wali kota Teddy, dengan segala otoritas dan strategi militernya, menjadi simbol bahwa negara tidak akan mendefinisikan tindakan anarkis yang dapat merusak tatanan dan stabilitas. Konflik ini pun menyaksikan benturan antara perlawanan idealisme dan disiplin militer yang terstruktur. Setiap gerakan, setiap perintah, dan setiap aksi intervensi adalah refleksi dari upaya negara untuk menahan laju pemberontakan yang telah lama mengakar. Pada akhirnya, bab ini menggambarkan bahwa di tengah gejolak dan kekacauan, muncul sebuah pertarungan yang menentukan antara keinginan untuk berjuang demi keadilan dan kebutuhan untuk mempertahankan demi keselamatan bersama. Suasana yang penuh ketegangan, ditandai dengan aksi-aksi kekerasan dan strategi militer yang terorganisir, menjadi saksi bisu dari sebuah konflik yang akan berdampak jauh terhadap masa depan politik dan sosial bangsa ini. Malam itu, semuanya berubah drastis. Di tengah kerumunan yang masih berkecamuk, titik balik yang menentukan nasib Habib Bahar pun tiba. Pada detik sekitar pukul 15.01, situasi yang sebelumnya penuh semangat perlawanan tiba-tiba bergeser ke momen penaklukan yang memilukan. Di atas mimbar yang telah menjadi panggung perlawanan, Habib Bahar, yang selama ini digambarkan sebagai sosok karismatik dan pemimpin revolusioner, mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Raut wajahnya yang biasanya tegar kini menyiratkan kegelisahan yang mendalam. Suara ribuan pendukung yang sebelumnya menggelegar,
tiba-tiba berubah menjadi campur aduk antara dukungan dan kekhawatiran. Di tengah kekacauan itu, dua prajurit dengan sigap mendekat dan segera memegang lengannya, memasangkan borgol dengan cekatan. Suara klik borgol yang terdengar seperti penanda berakhirnya era kebebasan bagi sang pemimpin, seolah menandai bahwa semua yang telah terjadi kini mencapai titik akhir yang tak terhindarkan. Dalam sekejap, Habib Bahar dipaksa turun dari mimbar, seolah-olah seluruh kekuatan dan aura yang selama ini melekat pada dirinya mulai memudar. Di hadapan wali kota Teddy yang berdiri dengan mencetak dingin dan tegas, sang pemimpin merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Wajahnya yang dulu memancarkan keyakinan kini berganti dengan ekspresi keputusasaan dan penyesalan. Di baliknya menimbulkan keras wali kota Teddy, tersimpan secara mendalam dari pihak aparat bahwa tindakan tegas ini diperlukan untuk menghentikan resistensi gelombang yang semakin meluas. Pada saat itu, seluruh pandangan seolah-olah sedang dianggap, kebingungan dan kebingungan bercampur aduk di antara sorak-sorai yang tiba-tiba berubah menjadi kenyamanan mencekam. Pihak aparat tidak hanya mengeksekusi penangkapan dengan militer yang kejam, tetapi juga dengan strategi psikologis yang menghancurkan semangat perlawanan. Di balik aksi penangkapan tersebut, tersimpan transformasi kepemimpinan yang tak terduga. Habib Bahar yang dahulu dikenal sebagai simbol perlawanan, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Ia bukan lagi sang pemimpin yang mengobarkan semangat revolusi, melainkan seorang tahanan. Dalam keheningan yang menyelamatkan kawasan pesantren, ia menyaksikan para prajurit yang mengelilingi setiap jalan keluar, menutup ruang bagi harapan pengungsi. Seolah-olah seluruh perlawanan yang telah ia bangun harus kini berhenti seketika, disegel oleh kekuatan negara yang tak bisa ditolak. Sementara itu, pikiran Habib Bahar terus berkecamuk. Ia teringat kembali pada sosok-sosok yang selama ini menjadi pendukung setianya, Jamal, yang selalu berusaha membantu meski dalam situasi genting, dan Faris, pemuda yang pernah mengalirkan semangat perjuangan dalam setiap tetes darahnya. Bayangan wajah mereka, yang pernah menjadi sumber kekuatan, kini berubah menjadi beban yang menghimpit keselamatan. Di tengah penangkapan, ia merasakan kontradiksi yang mendalam antara keinginan untuk terus berjuang dan kenyataan bahwa setiap langkah perlawanan yang ia ambil telah membawa konsekuensi yang semakin berat. Suara wali kota Teddy yang terdengar dingin, "Ini sudah selesai," menambah beban di pundaknya. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan tegas dan tanpa emosi, menciptakan jarak yang sulit untuk dijembatani antara idealisme dan realita yang kejam. Di ruang tahanan yang sempit dan suram, transformasi kepemimpinan Habib Bahar semakin nyata. Ia ditempatkan di sebuah sel yang hanya diterangi cahaya redup, di mana dinding-dinding dingin dan jeruji besi menjadi saksi bisu dari malapetakannya. Di balik setiap detik yang berlalu, ia menyaksikan bayangan masa lalunya yang penuh kemegahan, panggung ceramah, sorak-sorai ribuan pendukung, dan semangat yang pernah menggetarkan jiwa rakyat. Kini, semua itu seolah menjadi kenangan yang jauh dan menyakitkan. Dalam kesendiriannya, ia memikirkan setiap keputusan yang telah diambilnya. Di antara renungan tersebut, muncul perasaan bahwa perjuangan yang pernah ia percayai kini telah berubah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah simbol perlawanan bagi mereka yang percaya pada keadilan. Di sisi lain, ia kini menjadi alat yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan anarkis memiliki harga yang harus dibayar. Interogasi demi interogasi pun menghantui malam-malam panjangnya di dalam sel. Setiap pertanyaan dari petugas yang datang dengan nada ancaman seolah berusaha mengikis sisa-sisa keyakinannya. Di satu sisi, ia merasa tersiksa oleh rasa lapar dan dahaga, dan di sisi lain, oleh beban moral atas apa yang telah terjadi. Sambil menatap ke dinding sel yang suram, pikirannya melayang pada saat-saat ketika ia masih berdiri di mimbar, ketika ribuan orang berseru menyuarakan perlawanan. Kini, setiap kata dan tindakan yang pernah ia ucapkan terlintas kembali sebagai sebuah cermin dari masa lalu yang penuh semangat, namun juga penuh luka. Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, mengiringi ketukan pintu yang menjadi tanda bahwa interogasi berikutnya akan segera dimulai. Suara itu seolah mengumumkan bahwa transformasi dirinya tak bisa dihindari. Dari seorang pemimpin yang percaya diri menjadi seseorang yang kini harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan dalam kesendirian dan penderitaan. Perubahan terbesar terjadi ketika ia harus menyaksikan sendiri bagaimana para pengikut setianya yang selama ini mengandalkannya, kini terserak dan tercerai-berai. Beberapa di antara mereka berhasil melarikan diri, namun banyak juga yang tertangkap dan dibawa ke tempat yang lebih aman oleh aparat. Pandangan itu menorehkan luka yang mendalam di dalam hati Habib Bahar,
seolah menegaskan bahwa setiap perlawanan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar suara dan teriakan di atas mimbar. Di dalam keterasingan sel, ia mulai memahami bahwa transformasi kepemimpinan tidak hanya terjadi di mata rakyat, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa setiap kata yang ia keluarkan, setiap perintah yang ia berikan, kini harus dihitung ulang dalam konteks kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Transformasi itu bukan hanya tentang perubahan status, melainkan tentang bagaimana ia harus menata ulang prinsip-prinsip perjuangannya di tengah tekanan fisik dan psikologis yang tiada henti. Pada akhirnya, penangkapan Habib Bahar bukan sekadar peristiwa kekalahan seorang pemimpin, melainkan sebuah momen krusial yang menggambarkan betapa kompleksnya dinamika perlawanan dalam situasi politik yang penuh gejolak. Wali kota Tedi, dengan segala ketegasan dan strategi militer yang diterapkannya, berhasil mengukir kembali garis batas antara perlawanan yang dianggap membahayakan dan keinginan untuk menjaga stabilitas nasional. Di sisi lain, Habib Bahar harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap revolusi, betapapun mulianya cita-citanya, memiliki harga yang harus dibayar. Dalam kesendirian sel yang dingin, ia terus bergulat dengan bayang-bayang masa lalunya dan pertanyaan tentang apakah perjuangannya selama ini benar-benar akan mengantarkannya pada perubahan yang lebih baik atau justru membawa kehancuran yang lebih besar. Ini adalah transformasi kepemimpinan yang sejati yang terjadi, bukan melalui kemenangan di atas panggung perlawanan, melainkan melalui pengakuan atas kekurangan, strategi penyesuaian, dan kesadaran mendalam bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi, baik oleh pemimpin maupun oleh rakyat yang mempercayainya. Melalui proses penangkapan yang berlangsung dengan cepat dan tanpa ampun, Habib Bahar dituntut untuk menenggelamkan egonya dan mulai merancang ulang apa arti kepemimpinannya. Di balik setiap borgol yang dikenakan, tersembunyi kegetiran yang mendalam, namun juga secercah harapan bahwa dari keterpurukan inilah ia dapat menemukan jalan baru. Suasana penangkapan yang penuh ketegasan aparat serta kekacauan yang menyertainya telah mengantarkan perubahan paradigma dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa hanya mengandalkan retorika dan emosi untuk menggerakkan massa, tetapi kini harus mempertimbangkan sistem realitas yang jauh lebih keras. Pengalaman pahit di balik jeruji besi menjadi pelajaran berharga yang mungkin, di kemudian hari, akan mendorongnya untuk menemukan bentuk kepemimpinan yang lebih bijaksana dan realistis. Di balik semua itu, bab penangkapan dan transformasi kepemimpinan ini menyisakan banyak pertanyaan. Apakah perjuangan yang telah ia mulai akan mampu bangkit kembali? Bisakah ia, yang pernah menjadi simbol perlawanan, menemukan cara untuk menyatukan kembali para pengikutnya yang tercerai-berai? Dan yang paling mendalam, apakah ia akan mampu menebus kesalahan masa lalu dengan menemukan jalan baru menuju keadilan yang sejati? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tersimpan dalam perjalanan panjang yang harus ia tempuh, di mana setiap langkah adalah cermin dari harga diri dan keyakinan yang pernah ia wujudkan di hadapan ribuan mata. Bab ini, dengan segala dinamika penangkapan dan transformasi yang terjadi, menggambarkan bahwa sebuah kepemimpinan tidak pernah statis. Ia terus berubah dan berkembang, dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan pergolakan batin yang mendalam. Dalam keheningan sel yang dingin, di antara bayang-bayang kenangan dan penyesalan, Habib Bahar mulai menyusun babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia harus belajar menerima konsekuensi dari setiap tindakannya dan, pada akhirnya, menemukan arti sejati dari perjuangan yang telah ia mulai. Setiap detik yang berlalu di ruang pengasuh itu seolah-olah mengukir ulang identitasnya, memberikan ruang bagi sebuah transformasi yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, melainkan juga jiwa dan menyebarkan tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Dengan demikian, penangkapan Habib Bahar tidak hanya menjadi simbol berakhirnya suatu zaman, tetapi juga merupakan titik awal dari perjalanan panjang menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan perubahan kepemimpinan yang esensial. Di dalam kegelapan sel yang sempit dan dingin, waktu seolah berhenti. Setiap detik berlalu bagai mencerminkan yang tak terelakkan, memperparah rasa sepi dan penyesalan yang mulai menggerogoti jiwa Habib Bahar. Dalam ruang itu, antara dinding besi yang dingin dan pencahayaan redup, ia harus diadakan serangkaian interogasi yang dirancang untuk menghancurkan keyakinannya. Metode-metode yang diterapkan oleh petugas interogasi tidak hanya menekan secara fisik, melainkan juga merongrong mentalnya dengan segala bentuk tekanan psikologis yang menyakitkan. Pada awalnya, interogasi dilakukan dengan pendekatan yang tampak sistematis dan terukur. Para petugas menyusun pertanyaan demi pertanyaan yang menggali tidak hanya aktivitas politiknya, tetapi juga kehidupan pribadinya. Mereka menyusupkan kata-kata tajam yang seolah ingin menembus kedalaman jiwa,
mencari celah-celah keraguan dalam keyakinannya yang selama ini tampak kokoh. Dengan suara yang dingin dan tak berperasaan, mereka mengingatkan bahwa setiap perlawanan yang pernah ia pimpin hanyalah bagian dari sebuah permainan kekuasaan yang tak bisa ditawar. Setiap kata yang terucap seolah mengukir luka baru di dalam hatinya, mengguncang fondasi kepercayaan diri yang pernah ia bangun dengan susah payah. Tekanan itu semakin meningkat ketika para petugas mulai menggunakan teknik-teknik intimidasi yang lebih ekstrim. Rasa lapar dan dahaga yang mulai membaik, ditambah dengan kondisi sel yang pengap, membuat tubuh dan pikiran Habib Bahar berada di ambang kelelahan total. Ia terpaksa menonton rekaman-rekaman video yang menampilkan kekacauan yang terjadi di luar, sebagai suatu bentuk ancaman bahwa jika ia tidak bekerja sama, penderitaan itu akan terus berlanjut. Suara-suara yang terdengar di layar, gambarannya, dan teriakan para pendukung yang kini terpecah belah, semua itu berfungsi sebagai cermin dari kekacauan yang telah ia picu, yang kemudian diubah menjadi senjata untuk meruntuhkan semangatnya. Di sela-sela interogasi, ingatan masa lalu pun datang menyerang. Ia teringat kembali pada hari-hari penuh semangat di atas mimbar, ketika ribuan suara mengalun sebagai seruan perlawanan, ketika ia merasa bahwa setiap kata yang diucapkannya adalah janji akan keadilan. Namun, dalam dinginnya sel interogasi, kenangan itu kini berubah menjadi bayang-bayang yang menghantui, mengingatkan bahwa perjuangan yang pernah ia mulai tidak berjalan sesuai harapan. Rasa kecewa dan penyesalan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan dan perlawanan yang ia jalani hanya berakhir dengan kehancuran diri? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam pemikiran seperti arus yang tak terhentikan, semakin memperparah beban psikologis yang harus ia tanggung. Para petugas, dengan segala keterampilan manipulatif mereka, tidak berhenti pada penyiksaan verbal semata. Metode fisik pun diterapkan secara halus namun efektif, pukulan ringan, penekanan pada titik-titik tertentu di tubuh, dan posisi duduk yang membuat terasa tidak nyaman selama berjam-jam. Meskipun rasa sakit yang dialaminya tidak selalu parah, akumulasi dari setiap sentuhan, setiap ketukan, dan setiap kata hinaan menekan semangat perlawanan yang pernah membara di dalam dirinya. Semua itu dirancang untuk menjadikannya rapuh, untuk membuatnya meragukan apakah perjuangan yang telah ia mulai benar-benar layak diperjuangkan. Dalam keheningan yang mencekam, saat suara udara yang menetes dari keran yang bocor seolah menjadi irama mirroring, Habib Bahar mulai menyadari betapa rapuhnya posisi seorang pemimpin di tengah tekanan yang begitu berat. Ia terjebak dalam dilema antara mempertahankan prinsip-prinsip perjuangannya atau menyerah demi menyelamatkan diri dari penderitaan yang tak berkesudahan. Di balik setiap pertanyaan yang dilemparkan, terselip pesan-pesan yang menggurui, pesan yang mengatakan bahwa perlawanan bukanlah jalan yang akan menghasilkan kebebasan, melainkan sebuah jebakan yang akan menelan jiwa-jiwa yang terlalu berani. Setiap kali petugas menyebutkan nama-nama rekan dan pengikutnya, nada suara mereka berubah menjadi lebih menghina dan mengejek, seolah-olah setiap kata adalah ancaman akan menghina. Mereka bertanya tentang keberadaan jaringan, tentang siapa saja yang ikut serta dalam pergerakan, dan tanpa henti mencoba menemukan hubungan antara ideologi yang ia junjung dan kekacauan yang melanda masyarakat. Dalam proses itu, Habib Bahar merasa identitasnya diseret ke dalam refleksi dan kesendirian, sehingga ia mulai bertanya-tanya apakah prinsip yang ia pegang selama ini masih relevan di tengah kerasnya kenyataan yang dihadapi. Selama berjam-jam, ia hanya bisa memandangi langit-langit sel yang pucat, membiarkan pikiran melayang ke masa-masa ketika ia merasa memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Namun, kenyataan pahit itu terus menghantamnya. Tubuh yang lelah, pikiran yang terpecah antara kenangan manis dan mabuk brutal, serta suara-suara yang terus-menerus menggema dalam pikiran, dorongan batas antara masa lalu dan sekarang. Di tengah kesunyian yang menusuk, ia pun mulai berjuang melawan tekanan mental yang semakin menekan. Ada kalanya, di ambang keputusasaan, ia hampir menyerah pada penderitaan yang terus berulang. Namun, ingatan tentang wajah-wajah yang pernah ia inspirasi, tentang janji-janji yang pernah ia buat kepada mereka yang mempercayainya, selalu muncul sebagai obor kecil yang mencoba mencetak kegelapan yang membuat pikiran. Tidak jarang, dalam kondisi yang sulit diganggu, ia berbisik pada dirinya sendiri, kembali mantra-mantra perjuangan yang dulu pernah menguatkan hatinya. Di balik itu, ada kekuatan yang tumbuh, kekuatan untuk tetap bertahan meskipun segala sesuatu seolah ingin menghancurkannya. Tekanan psikologis yang dialaminya, yang terdiri dari serangan verbal, isyarat fisik yang halus, dan kumpulan informasi secara terus-menerus, akhirnya menciptakan sebuah jurang antara diri Habib Bahar yang dulu penuh semangat dan dirinya yang kini rapuh namun masih memiliki secercah tekad untuk tidak menyerah.
Interogasi demi interogasi terus berlanjut, seolah waktu ingin membuktikan bahwa bahkan sosok yang paling karismatik sekalipun bisa dihancurkan oleh sistem yang kejam. Di dalam ruang isolasi yang sempit itu, setiap suara, setiap bayangan, dan setiap ketukan di dinding sel menjadi saksi bisu perjuangan batin yang tak terlihat oleh dunia luar. Dalam keheningan, ia menyusun ulang pikirannya, mencoba mencari celah untuk bertahan di tengah serangan psikologis yang terus-menerus. Di sana, di antara keraguan yang mendalam dan kenangan-kenangan yang terus menghantui, ia menemukan sebuah titik balik kecil, sebuah keyakinan bahwa meskipun tubuhnya telah lelah dan ketakutan terasa hancur, semangat perlawanan yang pernah menyala akan tetap hidup sebagai bara kecil yang menunggu untuk kembali menyala. Dalam momen-momen itulah, di tengah segala cerminan yang diterima, ia mulai menyerap makna dari setiap perjuangan yang telah ia tempuh. Apakah semua penderita ini benar-benar sepadan dengan cita-cita yang selama ini ia perjuangkan? Ataukah, di balik setiap pertanyaan dan tekanan, terdapat kesempatan untuk menemukan kembali jati diri yang sebenarnya, sebuah jati diri yang tak mudah tergoyahkan oleh kekuatan luar? Perenungan itu, meski diliputi rasa sakit dan putus asa, perlahan menguatkan tekadnya untuk tidak membiarkan diri sepenuhnya terjatuh ke dalam jurang kegelapan. Di antara ruang dan waktu yang terasa membeku, ia mulai menyusun kembali prinsip-prinsip dasar yang selama ini menjadi pijakan perjuangannya. Meskipun suara-suara interogasi terus menerpa, mengungkapkan segala kengerian dan dokumenter dari pihak yang berkuasa, ia berusaha meneguhkan bahwa kebenaran sejati tidak dapat dihapuskan begitu saja. Perlawanan batin yang ia alami, meskipun dihantam oleh segala bentuk yang dicerminkan, menjadi cermin dari keberanian untuk tetap hidup dan mempertahankan nilai-nilai yang pernah diikrarkan. Dalam setiap luka, terdapat pelajaran, dalam setiap tetes keringat dan air mata, terdapat kekuatan yang perlahan membangun kembali fondasi keyakinannya. Bab ini, dengan segala derita dan tekanan yang tak terelakkan, mengungkapkan bahwa interogasi tidak hanya tentang memaksa seseorang untuk mengungkapkan rahasia, tetapi juga tentang menggali inti dari keberanian dan keutuhan jiwa manusia. Bagi Habib Bahar, setiap kata yang dilemparkan oleh petugas interogasi menjadi ujian yang harus ia lalui, sebuah ujian untuk membuktikan bahwa meskipun berada dalam keadaan terpojok, ia tidak akan pernah menyerah pada prinsip-prinsip yang telah lama ia yakini. Tekanan psikologis yang mendorong hingga ke relung terdalam jiwa, meskipun mengoyak kepercayaan diri, juga membuka ruang untuk introspeksi mendalam yang akhirnya memperkuat tekadnya. Dalam keheningan sel yang sunyi, di mana setiap detik terasa seperti seabad, ia menyadari bahwa pertarungan terbesar bukanlah melawan musuh di luar, melainkan melawan keraguan dan kepasrahan dalam dirinya sendiri. Dan di sanalah, di tengah segala penderitaan dan interogasi yang terus mengikis semangat, muncul secercah cahaya harapan, sebuah keyakinan bahwa meskipun badai tiba-tiba mencoba meruntuhkan segala sesuatu, jiwa yang berani akan selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Setiap pertanyaan, setiap ancaman, dan setiap tekanan yang diterimanya adalah bagian dari proses mengembangkan karakter dan mempertebal komitmennya pada cita-cita yang selama ini ia perjuangkan. Di balik semua pengamatan itu, Habib Bahar menemukan kekuatan untuk mengubah penderitaan menjadi sumber inspirasi, untuk melihat bahwa meskipun sistem mencoba memecah belah dan menghancurkan, jiwa yang gigih akan selalu mampu mencari makna di balik setiap derita. Dalam ruang isolasi yang dingin dan sunyi itu, ia tidak hanya diinterogasi secara fisik, tetapi juga dihadapkan pada ujian moral dan spiritual yang menuntutnya untuk menata kembali kehidupan dan keyakinannya. Dengan setiap kata-kata tajam yang dilontarkan oleh petugas, dengan setiap tekanan yang membuatnya merasa terpojok, ia perlahan-lahan menemukan kembali identitas dirinya, seorang pemimpin yang, meskipun terpuruk, tetap memiliki tekad untuk menolak tunduk pada kekuatan yang mencoba mengendalikan nasibnya. Pada akhirnya, bab interogasi dan tekanan psikologis ini tidak hanya menggambarkan penderitaan yang dialami Habib Bahar, tetapi juga menampilkan transformasi batin yang mendalam. Di balik segala sesuatu yang dibayangkan, terdapat benih-benih harapan yang terus tumbuh, sebuah janji bahwa selama ada keberanian untuk bertahan, kebenaran dan keadilan tidak akan pernah padam. Meski tubuhnya lelah dan jiwa terasa hancur, ia tetap bertekad untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang telah ia junjung, prinsip yang kelak akan menjadi landasan bagi kebangkitan kembali perlawanan yang sejati. Malam itu, ketika ketegangan mencapai puncaknya, suasana di pesantren dan sekitarnya berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan emosi, ambisi, dan keputusasaan. Pada detik-detik kritis, kerumunan yang awalnya dipenuhi semangat perlawanan kini berubah menjadi kekacauan yang menggetarkan,
di mana setiap langkah dan suara menggambarkan pertarungan antara idealisme dan kekuatan negara. Suasana ini merupakan titik balik, di mana segala sesuatu yang telah terjadi selama ini mencapai klimaksnya dan menentukan nasib semua pihak yang terlibat. Di tengah kerumunan yang semakin gila, suara ribuan jemaah menyatu dalam pekikan takbir dan teriakan perlawanan, namun di balik gangguan itu tersembunyi kekhawatiran dan kegelisahan. Mereka yang pernah menganggap Habib Bahar sebagai simbol perjuangan kini mulai merasakan gemuruh konflik batin antara kepercayaan pada retorikanya dan kenyataan bahwa keadaan telah melampaui batas. Di atas mimbar, Habib Bahar berdiri dengan pandangan yang samar-samar, menyadari bahwa setiap kata yang pernah membakar semangat telah memicu aksi yang kini mengancam stabilitas masyarakat. Di sisi lain, Wali Kota Teddy yang baru saja muncul membawa ketenangan yang dingin dan tegas, mengarahkan pasukan militer dengan strategi yang telah disusun dengan matang. Tatapan tajamnya menyiratkan bahwa momen inilah saatnya untuk mengambil keputusan, untuk mengakhiri kekacauan yang sudah tidak terkendali. Detik demi detik berlalu dengan kecepatan yang hampir tidak terputus. Di antara kerumunan yang membara, Faris, pemuda yang sebelumnya hanya menjadi pendengar setia, berubah menjadi sosok yang penuh tekad. Matanya menyala dengan semangat yang baru, seolah dia merasakan panggilan untuk bertindak. Di hadapannya, semangat yang tadinya abstrak kini menjadi nyata dalam setiap pukulan kayu yang dilemparkan, setiap teriakan yang menggema di udara. Ia melihat ke sekelilingnya dengan penuh keberanian, mengetahui bahwa di saat-saat genting seperti inilah ujian bagi setiap jiwa pejuang. Namun, di balik semangat itu, tersimpan juga ketakutan dan keraguan yang mencekam. Faris merasakan beratnya tanggung jawab, bahwa setiap tindakan yang diambilnya tidak hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan juga seluruh massa yang mengharapkan perubahan. Di sisi lain, suasana di markas pasukan semakin mencekam. Wali Kota Teddy dengan suara yang hampir serak namun penuh ketegasan notifikasi setiap prajuritnya untuk bersiap menghadapi perlawanan yang tak terhindarkan. Kita tidak boleh mundur. Jangan biarkan mereka menyalakan api pemberontakan lebih jauh, ucapnya, dengan nada yang mengandung ancaman sekaligus janji-janji. Suara perintah itu bergema seolah menembus udara malam, membawa serta bayangan kepastian bahwa setiap hasutan harus segera dihentikan. Para prajurit yang mengenakan seragam tempur bergerak serempak, membentuk formasi yang rapat, dan menutup setiap titik akses keluar pesantren. Strategi ini dirancang agar tidak ada ruang bagi para provokator untuk melarikan diri atau menyebarkan pengaruhnya lebih jauh keluar wilayah. Suasana menjadi semakin intens ketika sirene polisi mulai terdengar, menandakan bahwa kekuatan keamanan negara telah tiba dengan tujuan untuk memulihkan melalui segala cara. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, pertemuan antara Habib Bahar dan Wali Kota Teddy menjadi momen yang menentukan. Di atas mimbar yang kini menjadi panggung konfrontasi, keduanya saling bertatap dalam keheningan yang syarat dengan makna. Habib Bahar, dengan wajah yang menampakkan kegetiran dan kelelahan, menyadari bahwa perjuangannya telah mencapai titik jenuh. Ia melihat ke sekelilingnya, menyaksikan kekacauan yang pernah ia ciptakan kini malah menyerang dirinya sendiri. Di hadapannya, Wali Kota Teddy berdiri dengan sikap yang hampir tanpa emosi, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya mengandung beratnya tanggung jawab negara. Ini sudah selesai, ucap Teddy dengan nada yang dingin, menyatakan bahwa garis antara perlawanan yang diperbolehkan dan kekacauan yang harus dihentikan telah terlampaui. Percakapan singkat namun penuh makna itu dilukiskan oleh batin yang mendalam. Bagi Habib Bahar, momen tersebut merupakan refleksi dari seluruh perjuangan, suatu pengakuan bahwa idealisme yang ia anut harus menghadapi konsekuensi nyata yang telah menghantui ribuan pengikutnya. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk terus memperjuangkan kebenaran dan kenyataan pahit bahwa jalan yang ia pilih telah membawa penderitaan yang meluas. Di sisi lain, Teddy menegaskan bahwa stabilitas negara harus diutamakan, bahwa setiap aksi perlawanan yang berujung pada kekacauan harus diatasi dengan tegas demi melindungi nyawa dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pertarungan fisik mulai bermunculan ketika pasukan Teddy maju dengan kecepatan dan disiplin militer yang tak terbantahkan. Suasana di pesantren berubah menjadi medan pertempuran yang brutal, di mana setiap inci tanah dipenuhi oleh suara tembakan gas air mata, melontarkan perlawanan, dan deru kendaraan militer yang membawa pasukan lebih dekat ke titik pusat memancarkan. Di antara kerumunan, para pengikut Habib Bahar yang semula penuh semangat mulai terseret ke dalam kekacauan, beberapa orang berusaha melawan, sementara yang lain terpaksa mundur, menyadari bahwa perlawanan yang mereka dukung kini telah kembali menjadi situasi yang sulit dikendalikan. Aksi perlawanan yang semula terlihat heroik kini dipenuhi dengan kekacauan,
di mana setiap keputusan dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Dalam keriuhan itu, Faris kembali menampilkan keberanian yang luar biasa. Meski tubuhnya lelah dan ketakutan diselimuti keraguan, ia terus maju, diselimuti kayu panjang sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan yang dianggapnya zalim. Namun, seiring berjalannya waktu, Faris pun menyadari bahwa perlawanan yang ia ikuti bukanlah sekadar tentang membunuh kakek, melainkan tentang membuat segala sesuatu, termasuk jiwa dan impian seluruh rakyat yang telah menaruh harapan padanya. Setiap pukulan yang dilancarkan, setiap teriakan yang menggema di udara, adalah pertanda bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Dalam situasi putus asa dan keganasan, Faris merasakan kehadiran bayangan masa depan yang suram, sebuah masa di mana perlawanan bisa berubah menjadi kehancuran total, jika semangat dan prinsip tidak mampu bersatu melawan kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, di balik garis depan pertempuran, Wali Kota Teddy terus mengarahkan langkah strateginya dengan presisi yang luar biasa. Ia menyiapkan pasukan untuk memblokir setiap titik pengungsian dan memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pemberontak. Dalam setiap perintah yang dikeluarkannya, keyakinan bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya alat untuk mengembalikan impor di tengah kekacauan. Dengan munculnya yang tak berkompromi, Teddy menyadari bahwa pertempuran ini merupakan pertarungan tak hanya di medan fisik, melainkan juga di ranah moral dan ideologi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pasukannya merupakan cerminan dari upaya negara untuk menumpas gerakan yang dianggap mengancam kestabilan, meskipun harus mengorbankan kebebasan dan aspirasi yang telah lama menjadi identitas rakyat. Di tengah situasi yang semakin mencekam, momen puncak pertemuan antara kedua kubu itu akhirnya semakin mendekati. Di hadapan mimbar, dengan latar belakang sorotan lampu yang berkedip-kedip dan aroma asap yang masih menyengat, Habib Bahar mengeluarkan kata-kata terakhirnya. Dengan suara yang penuh kegetiran namun tetap menyiratkan kepercayaan diri yang dulu pernah menggetarkan, ia menegaskan bahwa perjuangan tidak akan pernah padam, bahwa setiap jiwa yang telah mendengar seruannya harus tetap bersatu meski harus menghadapi akhir yang pahit. Namun, di balik pernyataannya terdapat keputusasaan yang tak terbantahkan, sebuah pengakuan bahwa kenyataan telah mengubah arah dan arti dari setiap kata yang pernah ia ucapkan. Sementara itu, Wali Kota Teddy memberikan ultimatum terakhir yang menjamin nasib perlawanan. Dalam nada datar namun penuh bobot, Teddy menegaskan bahwa segala upaya pemberontakan akan mendapatkan balasan setimpal, bahwa setiap pelanggaran terhadap transmisi harus berakhir dengan dagu yang tegas. Suasana menjadi semakin tegang ketika kedua pihak saling memandang dengan membungkukkan badan yang akan makna dan pengorbanan. Di tengah mencakup yang hampir tak bersuara, udara malam dipenuhi oleh lambang bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, pertarungan antara kekuatan idealisme yang ingin merobohkan sistem yang ada, dan kekuatan negara yang tak mau menyerahkan kendali atas stabilitas dan keamanan rakyatnya. Detik-detik akhir malam itu menjadi saksi bisu dari benturan dua dunia. Kerumunan yang tadinya penuh dengan harapan dan semangat perlawanan kini menyaksikan kenyataan pahit. Perlawanan yang mereka dukung dengan sepenuh hati harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih terorganisir dan kejam. Di medan pertempuran, setiap pengungkapan, setiap ledakan, dan setiap langkah maju pasukan Teddy mengukir sejarah baru yang akan dikenang sebagai titik balik yang ditentukan. Pertarungan ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana setiap keputusan, dari pimpinan tertinggi hingga pendukung yang paling sederhana, akan menentukan arah masa depan bangsa. Di tengah-tengah yang memuncak, bayangan masa depan yang suram mulai muncul di benak setiap orang. Apakah perjuangan yang telah dihayati selama ini akan berakhir dengan kehancuran total, atau mungkinkah dari menyelamatkannya membangkitkan suatu perubahan baru yang lebih bijaksana? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menyatu dengan setiap isyarat perlawanan dan setiap perintah yang dikeluarkan oleh pasukan. Di antara lautan asap dan deru kendaraan militer, harapan untuk masa depan yang lebih baik berbaur dengan ketakutan akan kekacauan yang tak terkendali. Bab ini, yang menggambarkan titik balik dan pertarungan akhir, menyatukan segala konflik yang telah terbangun selama ini, konflik antara semangat perlawanan dan kekuatan otoriter, antara idealisme dan realita pahit. Di akhir, dalam konflik terakhir yang penuh dengan emosi dan aksi, nasib sekelompok orang yang telah lama berjuang untuk keadilan ditentukan. Setiap detik yang berlalu, setiap langkah yang diambil oleh kedua kubu, adalah pengingat bahwa dalam perjuangan hidup, terkadang kemenangan harus ditentukan oleh keberanian untuk menghadapi konsekuensi yang paling pahit sekalipun. Ketika malam berganti pagi, medan pertempuran pun menyisakan luka yang mendalam, baik secara fisik maupun jiwa. Namun,
Dari abu-abu kekacauan itu, tersimpan secercah harapan bahwa pengalaman pahit akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Wali kota Teddy, meskipun telah melakukannya dengan tegas, tampak menonton kejadian yang mulai larut dalam keheningan pasca konflik. Di sisi lain, para pendukung Habib Bahar, yang semula penuh semangat, kini meninggalkan tanda tanya besar tentang arti perjuangan dan harga yang harus dibayar untuk setiap kata kebenaran yang diucapkan. Dalam keheningan yang menggantung itu, bab ini menutup perjalanannya dengan pertanyaan mendalam. Apakah perlawanan yang telah menyulut ribuan jiwa akan mampu menemukan titik terang di tengah bayang-bayang kekuasaan? Atau mungkinkah ia akan menjadi pelajaran pahit tentang batas-batas keberanian dan keputusasaan? Pertarungan akhir ini, dengan segala keganasan dan intensitasnya, bukan hanya mengakhiri satu babak, melainkan membuka jalan bagi babak baru, babak di mana setiap jiwa harus memilih, apakah mereka akan terus terjebak dalam lingkaran kekerasan atau bangkit untuk mencari kebenaran yang lebih abadi. Dengan demikian, titik balik dan pertarungan akhir ini tidak hanya menjadi puncak konflik yang telah berlangsung, tetapi juga merupakan simbol dari transformasi, pengorbanan, dan harapan. Di balik setiap peluru, setiap teriakan, dan setiap langkah maju, tersimpan kisah tentang keberanian manusia yang tak pernah benar-benar padam, meskipun diterpa badai kekuasaan. Bab ini mengukir sejarah tentang bagaimana pertarungan antara idealisme dan otoritas dapat mengubah nasib bangsa, mengajarkan bahwa di setiap akhir terdapat awal yang baru, dan bahwa setiap jiwa, terluka, memiliki kemampuan untuk bangkit kembali melawan arus keputusasaan.